Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat muda. Pada SMB 12 kali ini aku akan ngobrol dengan salah satu wanita inspiratif dari UGM, ya, yaitu Mbak Kintan gitu. Jadi Kintan ini masih muda tapi prestatif gitu ya. Baik, kita nunggu dulu nih Kintan. Wih, Mas Bro Aslam, halo, assalamualaikum. Kita tanggal 30 ya bro, insya Allah ya. Kintan. Ya, jadi untuk tanggal 30 nanti aku akan ngobrol tentang G30 SPKI nih bareng Mas Aslam. Nah, ini Kintan udah bergabung ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas Oke. nggak mas suaraku? Agak kecil sih. Kecil. Suaraku jelas nggak? Suara mas jelas kok. Oke. Mungkin agak dikit, agak keras dikit kali ya, karena kamu pakai headset kan? Aku pakai headset. Aku pikir kan tambah kenceng deh. Nah, kalau dideketin kayak gitu, itunya udah lebih jelas sih tadi. Mic-nya aku deketin deh. Harus dideketin. Oke. Oke. Halo Kintan, gimana kabarnya? Sehat? Halo, alhamdulillah luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Posisi di mana ini? Bogor. Di Bogor nih mas, Mas Fajrul. Oh, Bogornya kota atau kabupaten sih? Jadi tuh aku kadang bilang Jakarta karena dia deket Cibubur. Tapi Oke. masuknya Kabupaten Bogor gitu. Oh, itu Kabupaten Bogor, berarti bukan. Secara teritori. Oh, bukan Mas Bima Arya, bukan ya? Bukan apa? Maria bukan. Oke. Iya. Iya. Oke. Jadi Mhm. mungkin sedikit pengantar dulu lah ya dari aku ya. Jadi gini Ya. teman-teman, sobat muda, terima kasih yang udah bergabung. Jadi seperti yang tadi udah aku sampaikan ya di awal. Jadi Kintan ini luar biasa. Dia masih muda tapi udah banyak prestasi lah ya, baik di Amin, tingkat amin. nasional atau internasional. Luar biasa pokoknya. Nah, selain prestatif itu, aku lihat kamu tuh punya kepedulian yang besar. Salah satunya yang nantinya kita akan bahas nih, yaitu GP Step. Apa tuh? Halo Mbak Kintan, aku salah satu Mbak Kintan. Tuh, baru live aja udah ada fansnya, luar biasa. Ya Allah, ayo kapan-kapan meet up dong ketemu. Iya. Jadi balik lagi tadi ya. Jadi punya kepedulian yang tinggi juga, salah di bidang sosial ya, atau pemberdayaan di masyarakat, yaitu lewat komunitas startup Global yang Empowerment kita Steps. diriin, yaitu Global Empowerment Step ya, GP Step ya. Yap. Oke, nanti kita akan bahas di situ kita mungkin. Tapi Wah, di awal-awal ini biar lebih santai ya. Boleh dong bentar guys, ini tuh kepencet efek. eh, Gimana? apa? Enggak, aku tadi kepencet efek filter IG. Jadi lucu matanya gede. Oke. Boleh dong kenalan Iya, Kintan bener. ini dari mana, kemudian sekarang lagi sibuk apa? Oke. Oke, let's start ya. Maaf ya teman-teman nih, apa namanya? Tidak proper nih kondisinya. Aku jadi secara apa ya? Secara ini kalau kita lihat dari historical background, aku lahir bukan di Jakarta. Jadi aku asli Arema. Di Malang, aku lahir di Malang. Oh, Terus Arema. Arema. Oh, harusnya tadi aku pakai ini ya, baju Apa tuh? Arema ya. Oke, Oh lanjut. punya tuh. Loh, Ini ya, apa aku namanya? Aremania Aremania sejati ya. Tan, dari kecil. Asik. Aremania. Iya, gara-gara tuh dulu ceritanya Mm-mm. eh omku kan ada yang kuliah di Malang tuh. Mm-mm. Nah, jadi ketika dia pulang, pasti aku selalu dibawain jersey
terus apa namanya yang ini Kayak tuh apa shell yang gitu ya. syal gitu-gitu. Mm-mm. Bahkan sampai kayak dulu tuh kalau rekaman kan karena mungkin YouTube belum familiar ya, masih di CD gitu kan. Jadi Iya CD-CD benar-benar. pertandingan tuh aku punya beberapa gitu. Asik banget. Jadi kayak dari kecil tuh udah didoktrin, akhirnya sampai sekarang Aremania. Syahin bohong. Oke oke, lanjut terus. Ya terus akhirnya pindah ke Jakarta. Orang tua kerja di Hmm. Jakarta, terus ya udah Enggak, besar di pindah ke Jakarta itu umur berapa? itu TK. Jadi TK tuh udah ini bahasanya anak Jakarta Utara lah, anak Priuk. Jadi Oh dulu di Priuk alah, ya, kan ya. sempet. Jadi dari Hmm. Malang langsung ke Tanjung Priuk. Wah, itu terdapat ketimpangan ini ya, kultural yang cukup besar. Iya iya iya. Di Tanjung Priok berapa tahun? Tanjung Priok cuma 2-3 tahunan. Oh, berarti Sisanya sampai kelas 2 SD lah ya. pokok Hmm. masih kecil Hmm, hmm. gitu. Terus? Terus udah deh apa namanya sampai besar di sini, SMA-nya juga hijrah lah ke Yogyakarta. Terus currently aku di Public Policy and Management, masih menjadi mahasiswa tapi lagi proses skripsian. Doakan Oh, teman-teman biasa ya. semua. Terus Kak, kesibukan kamu angkatan 2017 kan ya? iya 2017 mas. Oh, ngapain lulus cepet-cepet? Yang penting aku sih sidangnya aja, wisudanya kapan-kapan. Oh, itu dari Masih kapan? pengen jadi Oke. mahasiswa. Yang penting sidang Iya, dulu iya, iya, deh. iya. Biar Oke, biar oke, oke. jurusannya senang. Gitu Terus? sih. Terus currently lagi tadi ya apa? Kalau di kampus juga aku di tahun pertama, kedua, ketiga di organisasi kampus eksekutif, di BEM, BMKM, di Dewan Mahasiswa Sipol juga. Waktu itu sempat jadi Hmm. apa? Divisi kepala divisi juga di Kastrat, kajian strategis. Hmm. Terus di riset juga di jurusan, dan currently sedang menjabat amanah mendapat amanah nih dari Kemlu untuk di Duta Muda ASEAN Indonesia 2019 plus Oke, ngurusin luar Global biasa. Empowerment Steps gitu. Mantap, mantap, mantap. Kamu juga di ini ya, HMI kalau nggak salah ya, bantuin si Danti ya. Betul, mari berhimpun guys. Malah. Seru Iya, sih. iya, iya. Oke, oke. Nah, berarti apa namanya? Tadi Kintan udah cerita ya teman-teman. Dia ternyata arek Malang yang kemudian hijrah ke ibu kota. Tapi ketika apa namanya kuliah memutuskan ke Jogja. Kenapa kok milih Jogja? Kenapa nggak ke UI misalkan yang deket Oke, gitu? jadi this is interesting case sih sebenarnya mas. Jadi dulu tuh emang aku maunya di kedokteran Unpad. Saat Oke. itu angkatan aku pertama yang kedokteran Unpad tuh membuka angkatan pertama yang gratis. Jadi free kuliahnya dibiayain province, dan setelah lulus tuh mengabdi langsung ke pemerintah Jawa Barat gitu. Nah pengen lah aku, karena juga kebetulan di nilaiku tuh yang besar di kimia dan biologi kan. Terus Oke. guruku juga udahlah Kintan apa SNMPTN kesana aja gitu, ke Oke. kedokteran aja. Itu milih satu doang, aku bener-bener setia gitu hatiku untuk kesana gitu. Udah nggak lolos. Terus Oke. SDM juga aku nyoba lagi, mungkin karena pilihannya ketinggian juga kali ya, ternyata nggak lolos juga. Oke, akhirnya aku memutuskan untuk switch ke Sasdum. Ya udah deh, akhirnya nyoba di Public Policy and Management di UGM gitu. UGM. Oh, berarti kalau UI emang nggak pengen ke sana gitu ya? Itu gini mas, jadi waktu SMA tuh aku kan dulu mainan ini ya, senang short movie ya. Di SMP sempat dapet course pelajaran yang sifatnya tuh apa ya, ada seni drama. Nah akhirnya aku ikut lomba-lomba short movie. Akhirnya one day aku ke UI untuk final tuh lomba short movie, kecopetan. Dan udah deh aku nggak mau kuliah di UI kayak gitu. Jadi kayak my manner udah jelek gitu loh. Oke. Aku pengen mencari lingkungan yang memang bisa mengembangkan aku juga lah, secara nggak hanya kapasitas keilmuan tapi juga
lingkungan gitu, dalam artian aku lingkungan. pengen di lingkungan yang mendukung, berdiskusi dengan orang-orang dengan segala beragam inilah Oke. background dan pandangan gitu. Jadi gitu ya UI. Wah, sayang sekali. Harusnya tuh satpam kampusnya yang bisa menangkap copet itu, biar apa namanya orang-orang potensial kayak kita tuh tetap bisa masuk UI gitu. Tetap mau Tabul loh maksudnya. itu masalahnya tuh kecopetan, aduh Oke gitu oke. pokoknya. Terus apa namanya? Kan dulu itu bikin GP Step itu awalnya gimana Tan? Oke, itu awalnya itu juga menarik nih teman-teman. Jadi waktu aku SMA dulu, kebetulan kan jadi ketua OSIS juga Mas. Nah, ada salah satu program unggulan kita, yang sifatnya charity tapi seperti Komdev gitu. Cuman waktu itu kita belum rutin, dalam artian hanya eventual aja. Jadi bener-bener sifatnya event dan sifatnya ya udah kita galang donasi ke sana, udah kayak gitu. Nah, akhirnya pas kuliah di tahun pertama kedua gitu kan kumpul-kumpul lagi nih sama pengurus-pengurus OSIS. Akhirnya kita udah bisa mikir nih Mas pas kuliah. udah udah jauh lah pikirannya. Nah, kenapa nggak kita institusionalisasikan, kita bikin badan, kita bentuk lembaga yang memang nanti arah geraknya bisa jauh lebih pesat gitu, dalam artian mau minta misalnya sponsorship atau mau approach ke pemerintah dan sebagainya, itu bisa. Akhirnya lahirlah GPS waktu itu di 2018 gitu. Oke, berarti awalnya tuh dari SMA ya, bareng sama teman-teman SMA itu? Betul, Atau co-foundernya. Oke, itu awalnya kegiatan sosial emang. Iya, awalnya program OSIS. Jadi awalnya itu benar-benar kayak ya udah kita punya ini. Jadi waktu itu ada kerjasama gitu Mas, teater Maulid Nabi ya waktu itu. Dan aku juga main peran tuh di situ kan. Akhirnya di teater Jadi itu apa? ada aku jadi Siti Aminah. Jadi aku waktu itu pregnant gitu, diceritakan aku pregnant, ditemani 4 bidadari, malaikat kayak gitu. Nah itu masya Allah banget sih, pengalaman luar biasa banget. Nah habis itu salah satu alumni punya channel di tempat pemberdayaan pemulung. Nah itu seperti sekolah ngaji gitu, ada sekolah hafalan kayak gitu-gitu. Akhirnya kita datanglah, kita approach, kita lihat kondisi pendidikannya, literasi rate-nya juga rendah masih, padahal berada di tengah-tengah kota Bekasi yang notabene lokasi industri perkantoran itu sangat pesat di sana kan dibangun. Cuman ada ketimpangan yang besar kita lihat. Akhirnya ya udahlah kita tetapkan aja untuk memberdayakan anak-anak di sana, dan sekarang lagi approach ke ibu-ibunya. Jadi pemberdayaan perempuan juga. TPST apa? Bantar Gebang. Bantar Gebang. Iya, itu kalau di search ya, itu per day itu bisa up to 7,000 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tuh 7.000 ton per hari dari Jakarta. Itu dari Jakarta aja di mention. 70.000 ton per hari. 7.000 ya, 7,000 per hari. Itu dari Jakarta. Jadi waktu itu pernah ada case truk-truk sampah yang datang dari Jakarta, kota Jakartanya ya, itu sampai dilemparin batu sama penduduk lokal, saking kayak ini udah sampah mulu nih kayak gitu. Oke. Berarti awalnya program OSIS yang kemudian dijadiin startup kayak gitu ya. Tapi apa namanya baru bener-bener mulai banyak kegiatan tuh di tahun berapa? Mulai banyak kegiatan itu lebih di 2018 akhir. Jadi 2018 akhir. Pertengahan tuh kan kita masih istilahnya membentuk inilah, kayak apa aja sih pilar kita, mau fokus di apa, terus kayak gimana nih nanti arah geraknya gitu. Awal-awal kita memang fokus di volunteering. Jadi untuk inviting volunteer, merasakanlah social vibes-nya seperti apa, menginjak tanah yang mereka injak lah gitu istilahnya, menghirup udara yang mereka hirup dan lain sebagainya. Nah, menumbuhkan empati itu misi kita di tahun-tahun pertama awal pembentukan. Baru kesini-sininya setelah 1,5-2 tahunan baru kita merambah ke social business-nya, bikin produk dan lain sebagainya. Mantap.
sebelum kita ngomongin kegiatannya apa aja nih, pertanyaan mendasar why ya. Kenapa sih kok teman-teman ya kita dan teman-teman yang lain itu mau gitu loh untuk kemudian apa namanya terjun ke sana, kemudian memberdayakan warga di sana, berkegiatan di sana. Kenapa sih kayak gitu? Oke, Kenapa dulu? eh, ini ya secara nilainya ya kenapa sih kita Oh, tergugah gitu kan. Pertama kita lihat tadi sempat aku mention juga soal inequality yang sangat besar gitu. Kalau misalnya kita berbicara tentang case di outermost area nih di Sebatik hmm, misalnya, hmm, oke wajar nih ibu kotanya di Jawa gitu istilahnya ya. Terus distribution of resourcesnya tidak merata ya oke wajar, tapi ini di tengah kota gitu kita bisa bilang kota yang industrialized, padat, urban dan lain sebagainya, tapi mereka tidak mengenyam gitu. Bahkan ketika kita membawa gadget ke sana, kita kasih laptop, kita tunjukin PowerPoint, Word, itu mereka bener-bener apa ya istilahnya baru touch gitu, baru punya akses ke sana. Jadi ketimpangan inilah yang membuat kita berpikir bahwa kita perlu untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia itu sendiri untuk mendapatkan akses terhadap kehidupan yang layak, pendidikan yang berkualitas dan lain sebagainya. Oke, berarti awalnya dari rasa empati lah ya kepada sesama, Bener banget. Memang terus yang economic issue juga mas yang kita economic address. issue, oke, yang kemudian menggugah untuk apa namanya membuat suatu gerakan. Kalau aku baca Betul nih banget. di, ya kalau aku baca di apa websitenya itu ada 3 misi ya tentang pendidikan, Oh, education, environment, sama lifestyle. Itu ngapain aja di apa boleh nggak dijelasin? boleh banget. Nah, kalau untuk 3 mission itu, pertama kita masih fokus yang ke education. Kenapa? Hmm, Karena itu yang memang sudah running gitu kan, yang memang sudah kita implementasikan. Jadi memang inviting volunteers untuk mengajar, tapi kita nggak ngajar yang matematika, yang apa namanya, yang kurikulum gitu sifatnya enggak, tapi creative hmm, education. Jadi kita hmm, ajak mereka belajar. Waktu itu ada 5, jadi ada English, jadi Englishnya sifatnya yang kayak basic banget biar mereka oke. terattract aja nih untuk Hmm, tahu bahwa kita sudah masuk era globalisasi gitu kan. Terus hmm. IT kita kenalin laptop untuk anak-anak, kita bagi 3 usia, terus kita kenalin nih yang Nah masih dulu biar kecil ada bahwa gambaran, sorry ku potong. Aku tadi lupa nanya, di sana tuh ada berapa kakak sih? kalau di apa di waktu ini kan di RT 2 RW 6. Nah, di RT 2 Oh, RW 6 sendiri itu tuh emang kita nggak mengadres per kakaknya, jadi tapi kita ke anaknya. Jadi nggak oh semua iya keluarga iya. di sana anaknya tuh mau ikut. Kenapa? Oh, Karena banyak orang tua. Jadi ada di salah satu video yang awal-awal banget, kalau teman-teman mau scroll Instagramnya, itu hmm, ada video yang ada salah satu anak tuh yang nangis, kebetulan tuh di pundak aku sendiri gitu. Dia cerita hmm, karena orang tuanya tuh nggak bolehin dia sekolah. Jadi hmm, nggak most of ya, jadi mungkin setengah dari anak-anak di sana tuh tidak disuruh untuk sekolah gitu, tidak diperbolehkan untuk sekolah, malah disuruh bantu kerja gitu. Jadi in hmm. total kalau Mulung gitu aku ya? bisa bilang mulung juga gitu. In total kalau aku bisa bilang itu sekitar 70 sampai 80-an yang cukup sering datang ke kelas gitu. Jadi Oke oke kadang oke. iya kadang enggak, terus kadang Hmm, nggak dibolehin kak, ini disuruh ini bantu ini kayak gitu. hmm, oke. Terus tadi balik apa bahasa Inggris, terus apa lagi Oke, tadi? itu IT, bahasa Inggris, terus Hmm, crafting. Waktu itu teman-teman tuh bikin dari apa namanya benang, apa namanya, talikur ya, yang biasa buat nempel panitia hmm, itu tuh hmm. terus dibunder-bunderin terus jadi bros topi, bentuk topi. Terus bikin apa namanya pencil case juga sempat tuh yang crafting. Terus ada tentang apa namanya public speaking. Jadi kayak berat gitu public speaking, padahal ini kita materinya tuh hanya memperkenalkan diri, belajar untuk ngomong, karena Oh, berani sedihnya ya untuk mas ya. bicara di Mm-mm. publik lah ya. Iya, sedihnya tuh apa? Anak-anak yang usia berapa nih? Misalnya udah 13 tahun gitu. Dia bahkan untuk berani speak up itu belum gitu. Untuk Hmm, memperkenalkan dirinya aja masih kayak ya malu-malu dan sebagainya, sedangkan di usia tersebut kan
identitas mereka seharusnya sudah terbentuk kan. Nah Iya, kayak iya. gitu. Jadi usia-usia emas yang kayak ada yang 7 tahun juga yang masih kecil banget, itu kita ajak untuk ngobrol, kita attract untuk ngomong Kalau gitu. Sama rata-rata berarti mereka usia ini ya, remaja, SMP gitu. SMP, rata-rata SMA. ini aku hafal nih. Jadi ada 3 rentang usia. Yang A itu dari 5 sampai 7. Itu tuh Hmm. sekitar hanya berapa ya? 40% lah, 40%. 40 itu Hmm. yang paling banyak. 30%. Nah, terus Hmm. yang usia 8 sampai 13 itu 40%, 40 sampai 50%. Sisanya Hmm. yang 14-15 tahun yang udah beranjak remaja mau ke usia-usia SMA kayak gitu. Jadi Hmm. banyaknya yang 8 sampai 13 tahun gitu. Kan 8 itu kan sampai 13 berarti masih ini ya, SD ya. SD, SD, SD SD. sama awal-awal SMP gitu lah ya. Bener banget. Hmm. Oke, oke, oke. Terus kemudian yang kedua environment itu apa? Teman-teman ngapain di sana untuk yang Kalau lingkungan ini? kalau environment ini sebenarnya kita nggak ngedress yang kayak oke, kita tanam 1.000 pohon dan sebagainya, enggak, because of Hmm. what, karena kita fokusnya di dump site di TPST. Teman-teman pasti tahu bagaimana kualitas tanah di sana. Dan pun kalau kita mau developing apa namanya em, apa tumbuhan-tumbuhan dan sebagainya, vegetasi dan sebagainya, itu pasti lampot dan itu juga memang apa ya istilahnya ya, kalau kita lihat tidak gersang-gersang amat juga kalau di sana. Pohon tetap ada walaupun kecil-kecil, tapi kita fokusin, kita address ke produk yang sifatnya nanti ramah lingkungan. Jadi kita sempat udah mencoba waktu itu bikin dari emang plastik-plastik yang memang kita collect, kita kumpulin dan kita kreasiin. Itu dicobanya tapi di Piungan. Kalau yang di Bantar Gebang belum gitu. Dan Piungan Bantul. Bantul. Oh, berarti Di Bantul. nggak hanya di Bantar Gebang tadi ya, tapi teman-teman juga ke Piungan juga ya? Iya, jadi mission goals apa ya istilahnya, impact projectionnya tuh lebih jauh nanti. Memang ke dump site Mas. Jadi nggak hanya di Bantar Gebang, Oh. kita juga memproyeksikan ketika memang insya Allah gitu diberi kemudahan dari segi mungkin Hmm. finansial juga gitu ya untuk expand nih. Nggak hanya di Bantar Gebang aja tapi dump site lain. Kayak di Bandung itu kan ada sebenarnya juga apa tempat pembuangan Oh. sampah terpadu ya. Karena kenapa terpadu, dan karena ini memang all the trash tuh dari lebih dari 2 kabupaten, itu kan Ya. banyak banget dan itu Hmm. penduduknya pasti terdampak gitu. Oke. Hmm. Hmm. Berarti yang environment ini di tadi itu ya, di Piungan tadi ya? Kalau di Iya, di Bantar Piungan Gebang nggak? tadi. Kalau di Bantar Gebang jadi kita punya rencana gini, kita mau nyoba dulu untuk produksi yang sama ibu-ibu. Jadi emang kita Hmm. kita coba latih untuk semacam tie dye, kemudian apa Apa? namanya embroidery, tie dye. Hah? Apaan tuh? Tahu nggak? Nah, tie dye itu lagi ngehit sebenarnya sekarang tuh. Jadi tie dye tuh ini Waduh, loh, aku berarti ketinggalan banget. kaos yang warna-warni itu loh, yang apa ya, Oh, celup yang, alah. nah itu yang Iya, iya, corak-corak ngerti, ngerti, itu. ngerti. Nah Oke, kayak oke. gitu kan, itu ibu-ibunya gampang ya. Sama embroidery itu sebenarnya kalau di masa pandemi itu teman-teman sering banget pasti lihat entah itu di Shopee di mana gitu kan, ada kit. Jadi kit yang emang teman-teman dapat ring juga, benang, jarum dan pola. Nah itu kita mau ngajarin mereka itu juga, karena pas kita research, terakhir kita riset tuh ibu-ibunya udah kind of give up juga sama kondisi pas pandemi. Kenapa? Karena apa namanya sampahnya tuh menurun drastis Mas, sampai bener-bener 350 perak doang per kilo gitu. Jadi mereka ingin pendapatan tambahan. Oke, 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 oke. Mantap. Berarti kalau yang di Piungan ini dari 2018 juga atau baru tahun kemarin? Nggak, kalau Piungan baru 2019 kita nyobanya, dan Oh, baru itu juga 2019. karena ini ya, karena memang base kita kan banyaknya orang-orangnya di daerah sini, jadi memang belum bisa dilanjut gitu yang di Piungan, karena kan karena Oke, oke. aksesnya juga cukup ini ya. Kalau di Piungan kan daerah Bantul yang agak bukit gitu kan, jadi agak aksesnya juga Iya, lumayan gitu. dekat ini kan, apa namanya, yang mau arah ke Gunung Kidul. Iya bener, lewat situ. Oke.
Aku dulu tuh yang pas aku ingat ketika piungan itu, dulu kan aku pernah ngasih penyuluhan di sana. Itu apa banyak hewan-hewan ternak kayak Sapi sapi ya. kalau nggak salah, Ya yang itu dia itu case makannya banget tuh. tuh sampah gitu loh. Mm-mm. Jadi kita Masih ya, sempat masih kayak gitu. masih, malah itu kan sempat kita Iya, address juga kan Mas ya, tapi iya, belum, iya. akhirnya nggak ke ini ya, nggak kena gitu karena nggak dapat juga, teman-teman peternakannya juga susah gitu kan saat itu. Jadi kita research aja gitu, bahan research aja lah, dapat ternyata sapi-sapi itu memang sudah ada di piungan jauh sebelum itu menjadi tempat pembuangan sampah. Ini menarik ya dari perspektif apa nih, sosiologis dan historically speaking ya istilahnya. Iya, Dari iya, zaman iya. dulu, dari zaman kolonial itu udah jadi farm gitu, udah jadi apa tuh namanya, Oh. peternakan di tempatnya Lah, sapi-sapi lah itu punya berkumpul. siapa? Punya perorangan, punya atau liar atau gimana? Itu Atau ya kalau kayak itu kemarin punya Belanda yang kemudian setelah mereka terusir apa sih? Terus kayak ya udah jadi liar gitu. punya warlock kok, itu punya warlock. Oh, Jadi punya ketika warlock. kita tanya, loh itu kan sapinya kok nggak ada yang menggembala gitu, maksudnya nggak ada yang Iya. ngeliatin, nggak ada yang apa, ternyata kata bapak RT-nya saat itu dia udah tahu kok mbak, waktunya pulang dia pulang. Bener, pas sore itu kita lihat sapinya tuh bener-bener jalan, nggak ada yang gembala, bener-bener Gak ada yang balik nuntut. ke, nggak ada yang nuntun, jadi dia jalan sendiri. Makanya kita kayak takut ditabrak gitu kan, tapi Iya, nggak iya. bandel ternyata. Itu menarik banget Oh, sih, kayak ya ampun, emang udah kayaknya ya, emang itu udah, entah itu udah biasa merekanya atau gimana. Dan masyarakat lokalnya juga akhirnya ya udah nggak mau mendikotomikan sapi dan sampah, akhirnya iya. bersatulah mereka kayak gitu. Jadi Tapi mereka nggak makan sampah kan? they eat, mereka makan. Makanya ini yang diadres dari sisi kesehatan ya. Jadi dari sisi kesehatan kita tanya, loh Pak, ini apakah dikurbankan gitu? Kan ini ada Iya, standar apa ya, kualitas gitu kan, dari iya, segi iya, iya. daging dan Terus segi terus. apa. Nah pernah diperiksa oleh apa namanya, badan kesehatannya itu, sapi yang di piungan itu dia punya limpa lebih besar, kemudian apanya lagi itu lebih jumbo lah, lebih besar ukurannya. Nah ini silakan Apanya? dikonfirmasi sama anak peternakan. Ini Oke, bener-bener oke. temanku juga confirm sih waktu itu, kayak iya bener, jadi sapinya tuh gini-gini. Terus aku kaget, oh alah kayak gitu ya. Dan aku pikir itu kan jadi penyakit ya, ternyata enggak gitu. Beberapa sapi bahkan dijadiin sapi kurban gitu. Sapinya berevolusi nih, luar biasa. Iya makanya kan, Aku tuh aduh. dulu sempet ini, yang masalah sapi itu, aku sempet Bima, kenal nggak Bima? Bima peternakan, kenal nggak? Mas Bima 2014. Nah itu dia juga apa Bima Agil ya, ambil, hah? Mas Bima Agil bukan? Mahardika Bima, ya Bima Agil. Iya Dia Mas Bima sempat Agil, mau kenal. mau ambil penelitian itu, cuma entah karena faktor apa nggak jadi. Padahal aku juga sempat, ya itu bahas itu juga sama dia Ya itu kayak, menarik loh Bim, ya. makanya. Nah, bisa tuh nanti buat teman-teman ini ya di peternakan ya. Kita Iya malah bener-bener membuka peluang ini, tema iya skripsi. membuka peluang. Oke, tapi goalsnya itu apa sih Tan? Maksudnya perubahan perilaku, maksudnya hasil, orientasi hasil atau jangka waktu. Jadi kayak oh yaudah target misalkan yang di Bantar Gebang nih dari 2018 sampai 2023 gitu, 5 tahun cukup lah, terus habis itu nanti kita tinggal, atau eh, gitu misalkan ada poin-poin tertentu kayak perubahan perilaku atau misalkan Goalsnya ya. apa kayak gitu. Nah kalau dari kita sendiri itu sifatnya kita kerja sama gitu, dalam artian kita Hmm. nggak mengkontrak, tapi kita memberikan apa istilahnya, proposal yang kita berikan tuh adalah mau nggak jadi partner kita, jadi community as a partner. Di sini kan Hmm. empowerment ya judulnya, namanya tuh Hmm. empowerment. Jadi kita nggak membedakan antara kita dan society gitu, dalam artian kita adalah Oke, istilahnya ya sahabatnya bagian dari mereka ya. ibu-ibu, bagian dari mereka. Untuk apa? Untuk peningkatan ekonomi, mandiri ekonomi, dan unskill yang mereka tadinya unskill, mereka jadi skilled gitu. Kemudian Hmm. anak-anak yang tadinya hanya pada ini ya,
kita kan sekarang kenal LOTS sama HOTS ya. LOTS itu kan lower order thinking skills yang memang hanya hafalan, hanya sifatnya applying something. Nah kalau HOTS ini pendidikan yang sifatnya creative education, yang dia mencipta, berdiskusi kayak gitu. Jadi kita fokusnya untuk ayo adik-adik, nggak apa-apa nggak sekolah formal, tapi kamu harus punya ability gitu, at least menggambar kamu punya skill itu, ya udah kita tekunin. It's okay kalau secara access of education misalnya hanya sampai SMP, hanya sampai nggak tamat apa, yang penting kamu harus skillful gitu. Makanya mission utopis mission kita tuh ya, istilahnya utopisnya itu adalah ya creating skillful generation gitu, including the walaupun woman itu gitu. pasti perjalanan yang pasti nanti akan panjang lah ya. Iya. Luar biasa. Tapi mereka berarti kebanyakan nggak sekolah formal tuh berarti ya? Kalau kebanyakan sih aku nggak bisa bilang most ya, tapi so-so sih 50-50 lah. Jadi 50-50 itu 50 dia masih sekolah formal, tapi menariknya pas aku datang sana teman-teman itu kan langsung kak gitu, kak Kintan Anggun nggak sekolah gitu. Enggak lah kak, kan itu online kan itu aku mana punya HP, ya udah jadi nggak belajar deh gitu. Jadi mereka kan nggak ada yang pegang gadget, jadi kalau lagi kayak gini ya udah nggak ada akses gitu. Jadi itu yang memang ketika pas pandemi gini tapi sebenarnya sekolahnya kan juga sekolah negeri biasa ya, maksudnya nggak ada sekolah masuk di Kabupaten Bekasi sih kalau ini sekolah SD yang terdekatnya. Masuk. Dan menurutku ya untuk walaupun tidak walking distance, tapi untuk ditempuh tuh nggak terlalu jauh. Jadi secara akses kita bisa bilang mereka punya gitu. Cuman dari awareness-nya ini yang perlu kita sentuh. Awareness parents-nya terutama. Bener sih. Aku jadi keinget filmnya itu loh, filmnya Kok Ernest yang Steve Pencil itu. Nonton nggak? Enggak, boleh dong kak, send drive. Waduh, ini saking sibuknya aku nontonnya 99 Cahaya di Langit Eropa. Sosial tuh nggak pernah nonton film atau emang nggak suka nonton film? Aku nontonnya 99 Cahaya di Langit Eropa. Luar biasa. biar honeymoonnya bisa di Paris gitu loh mas. Oh gitu, oke. Visualisasi ya kan. Mantap. Aminin guys, aminin. Amin. Tapi apa namanya? Aku jadi lupa mau nanya apa ya tadi. Wah, ini terdistract honeymoon di Paris. Iya. Oke. Menarik banget ya, Gapage Time. Berarti kurang lebih udah 2 tahun. Oh iya, itu yang tadi yang sebenarnya kamu udah sempat bahas juga. Ini kan pandemi nih, dan COVID ya kan, yang dimana kita bukan diusahakan lagi, ya emang nggak boleh kayak gitu untuk kemudian banyak berkerumun gitu kan, melakukan kegiatan yaitu sosial yang mengundang banyak orang. Terus gimana dong kegiatannya ini selama, berarti kan ini pandemi kurang lebih udah 6 bulan lah ya, setengah tahun kayak gitu. Ada nggak penyesuaian atau kegiatan baru, atau kayak sementara banyak hal yang kemudian dipending ya? Walaupun kalau aku lihat dari Instagramnya teman-teman sih masih lumayan aktif sih, masih aktif lah. Terakhir ngepost tuh tanggal 14. Mantap, stalking terus. Terus gitu. Gimana? Jadi kalau secara rutinnya itu ada orang yang ada beberapa yang memang masih pengen datang gitu kan. Ini kan based on ini juga ya mas ya, orang tua mereka kan juga punya punya concern gitu kan, pendapatan berkurang, otomatis anak-anaknya tuh difungsikan gitu kan dalam tanda kutip. Jadi banyak yang memang udahlah fokus cari duit aja akhirnya kayak gitu, finally kayak gitu. Cuman kalau secara sistem itu waktu kita lebaran ke sana itu kan bikin ini ya, waktu itu bikin pre-order terus buat donasi kan hasil ininya. Nah itu tuh kita pakai sistem setengah-setengah. Jadi tadi kan
kan 50 nih, kita bikin 25 gitu. Jadi memang kita sesuai protokol gitu, karena apalagi untuk Bekasi itu merah kan, terus sekarang juga kan merah lagi nih. Nah itu emang harus ekstra hati-hati dan pasti berkurang intensitas kita kesananya juga. Jadi pas kesana itu kita tetap nerapin distancing, suruh pada pakai masker walaupun mereka tuh kayak ngerasa nggak ada COVID. Iya, kayak gitu pasti. Tapi mereka tidak bilang ini adalah konspirasi kan? They don't even know what is conspiracy. Iya. Demi apa ya? Iya makanya kan mereka ya udah kalau berarti yang beda adalah intensitas ya. Maksudnya yang tadinya mungkin berapa kali dulu kalau ke sana, sebulan sekali, seminggu, 2 minggu sekali atau sebulan sekali atau berapa? Itu ada ini Mas, ada local person yang memang ngajar. Jadi kita nggak benar-benar weekly ke sana, tapi emang kita delegate gitu, karena kan kita juga paham nih, kita nggak bisa ngorbanin kuliah lah apa segala macem toh, tapi kita terus ini yang penting online-nya dan eksistensinya itu jalan gitu kan, kita tetap menghadirkan diri di publik juga segala macam. Cuman kalau secara pas pandemi ini yang berbeda adalah ya tadi sekolahnya itu beda, intensity itu pasti, kemudian jumlah gitu dari segi partisipasinya juga jauh berkurang karena tadi mereka akhirnya sistemnya assignment kan Mas. Jadi waktu itu di salah satu tugasku juga di kebijakan publik itu kita nganalisis 3 kebijakan gitu, pendidikannya gimana nih, apakah online learning yang full, terus active learning atau enggak e-learning yang dari video atau assignment. Nah assignment ini yang aku dari risetku tuh paling cocok gitu buat kondisi sekarang, karena kayak teman-teman di Bantar Gebang, kayak teman-teman di yang memang electricity-nya masih rendah, kemudian yang akses terhadap istilahnya dunia digital tuh masih rendah, mereka kan nggak bisa online learning segala macam. Jadi sifatnya anak-anak di Bantar Gebang itu dikasih tugas sama sekolahnya. Jadi kayak seminggu 2 minggu, 2 minggu sih kata salah satu anak waktu itu ke sekolah, gurunya ngasih tugas banyak, udah dibawa pulang. Jadi belajar dari assignment sistemnya gitu. Ya. Tapi berarti teman-teman itu hadir seminggu sekali atau berapa? Yang teman-temannya di lokal, yang di lokal itu seminggu itu bisa 3 kali. Jadi kayak jadi dia rutin tapi sifatnya kita confirm gitu, anak-anak nanti ketemu lagi kapan, karena mereka juga kan orang tuanya rewel gitu, bener-bener kayak istilahnya ngapain sih sekolah gitu kan, dalam tanda kutip ya. Jadi education itu belum menjadi concern utama gitu, makanya jadinya kan mengambil capital dari orang tuanya gitu, mengambil anaknya gitu kan jadinya gitu. Berarti mereka tuh as a volunteer berarti ya, yang tadi Kintan ceritain tadi ya? Iya yang sukarela. Itu ada berapa tuh sekarang? Ada berapa orang total ya di GBS itu sekarang? Kalau di timnya sendiri ada 14, cuman ada itu pengurus inti ya, tim inti ya? Iya itu pengurus, cuman kan karena kita kan sifatnya ini ya kinship dan tidak yang company base gitu kan. Kalau company base itu kayak you have to work totally gitu kan. Nah jadi kita memang dari 14 ini itu kita saling switch lah, misalnya di konten misalnya di bagian marketing itu ada 3 orang. Jadi yang kalau salah satunya memang lagi dalam tanda kutip cuti lah gitu ya, istilahnya lagi benar-benar hektik banget di kampus, di backup. Terus yang di bagian nanti kayak gitu-gitu. Jadi kita benar-benar nggak forcing. Makanya untuk stage of development kita tidak menarget kayak bulan depan kita harus apa nih, jual berapa produk, jual apa enggak. Cuman based on ya udah kita buat ini untuk social, dan walaupun ini sifatnya social business, tapi kita orientasi misinya adalah tadi achieving tadi, skillful tadi. Jadi sifatnya masih lebih ke pemberdayaannya gitu. Oke. Nah terus aku mau ngomongin ini nih, tantangan kan pasti
eh, apa ya, me- hire organisasi yang dimana waktu mungkin sebelum pandemi lah ya, kamu kan kebanyakan di Jogja nih kayak gitu. Mm-mm. Dan juga masih apa, ada tanggungan di kuliah dan mungkin di apa namanya, hal-hal lain yang kamu juga apa namanya ada di sana kayak organisasi atau kemudian di lomba-lomba, terus bahkan kamu sempat di Korea tuh berapa lama ya? Di Korea 6 months aku ini apa 1 semester. 1 semester ya. Nah itu Mm-mm. 1 semester. Gimana caranya untuk apa namanya menggerakkan organisasi atau apa ya, ya gerakin orang-orangnya lah ya yang ada di dalam itu. Oke, jadi ini menarik. Jadi ketika kita baru masuk ke tahap online ya, semua kerjaan kayak digital nomad itu menjadi ini ya isu tren Ya, sekarang. Kita udah ya. bergerak secara digital dari dulu. Jadi kita separated, tempatnya terpisah. Ada yang di Bandung, kuliahnya di mana, di mana, di mana. Cuman dari komitmen itu otomatis ini ya, normatively speaking ya komitmen. Tapi kalau kita mau secara empirical speaking, emang kita karena ada kedekatan dalam artian kita mengenal, kita kenal, saling kenal bukan karena di GPS gitu, tapi kita saling kenal maka GPS terbuat gitu. Makanya ada emosional, kedekatan emosional itu sendiri yang bikin kita Yap. komit gitu. Jadi kita maklum gitu sifatnya, kalau kamu nggak bisa oke ayo gue handle, kalau gue nggak bisa ya lo harus apa gantian lah kayak gitu. Jadi Ya. walaupun tidak ada apa namanya reward and punishment yang berarti gitu, tapi kita tetap jalan terus. Dalam artian nih misal kalau apa namanya kayak pas di Korea atau pas aku di Jogja, memang intensitinya jauh lebih berkurang. Cuman ketika emang apa namanya jadwalnya rapat, ya udah kita rapat. Jadwalnya apa santai, ya udah santai. Kita nggak saling mengganggu juga, dan kadang ngobrolnya tuh emang bukan soal program, tapi malah curhat lah apa kayak gitu. Dan itu buat ilmu ini ya, human resource management dan lain sebagainya untuk era saat ini, this is the case banget. Karena di era sekarang organisasi, company dan lain sebagainya itu kerap mengabaikan apa ya istilahnya emotional approach gitu. Jadi mereka hanya Betul. menganggap ini aja kerja 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 gitu kan. Ya. Padahal pembentukan relasi kerja ini yang baik dan positif itu sangat berpengaruh buat konsistensi gerakan gitu. Oke. Berarti dimulai dari pendekatan secara personal yang kemudian itu menjadi kedekatan secara komunal kayak gitu ya. Terus baru kemudian gerak bareng-bareng gitu ya. Kita saling empathize gitu, kita saling empathize dan saling menghargai gitu, kayak udah loving each other dan respect to each other gitu. Kalau emang gak ada ya mungkin kadang ini orang nggak kerja terus sih kayak gini, mungkin ada sentimen kayak gitu. Cuman pada akhirnya ya udah kita akhirnya menerima dan tetap keep going. Oke, mantap sekali. Selain itu, selain apa namanya? Nah, ini yang kemudian aku di tema malam ini sih Tan, sebenarnya. Kan tema malam ini kan think smart ya. Maksudnya yang aku pengen apa namanya tekankan di sini adalah yaitu tadi di tengah kesibukanmu ya kan, aktualisasi diri, kemudian tetap prestatif gitu kan, di tengah kemudian tugas kuliah dulu ya kan, terus kalau sekarang mungkin skripsi kayak gitu ya, terus kemudian jadi duta muda ASEAN kayak gitu kan, sering isi sharing di mana-mana kayak gitu. Tapi itu tadi kamu masih bisa kemudian apa namanya membersamai dan bahkan menggerakkan teman-teman di Step kayak gitu. Makanya tema malam ini kan aku itu pengen bilang think smart and big impact. Maksudnya gimana sih kamu caramu untuk membagi waktu gitu, time management dan juga time apa ya? Ya maksudnya biar semua ini itu bisa kemudian berjalan kayak gitu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, dan tentunya impactful. Maksudnya ada hasilnya gitu ya. iya ada hasilnya kayak gitu. Oke, sebenarnya nih
aku biasanya nih pakai PowerPoint untuk menjelaskan teman. Oke, semoga teman-teman ini ya, semoga teman-teman bisa relate nih ya. Jadi Ini sih sebenarnya obrolannya santai. Aku aja yang tadi ngebawanya tuh serius banget. Nanti habis ini kita turunin. Habis ini kita turunin. 10 menit terakhir kita turunin. turunin. Nah gitu Oke. guys, teman-teman. Sekarang kan lagi ini ya, apa namanya, think smart dan apa nih, teman-teman kalau tahu konsep design thinking itu bagus banget. Jadi teman-teman Oke. nggak hanya mengandalkan kemampuan untuk berpikir yang sifatnya aku harus menghafal sesuatu, aku harus fokus to the problem and problem dan sebagainya. No, but this is the era when kita butuh untuk menginisiasi, kita butuh untuk memberikan solusi, kita butuh untuk hadir, untuk membawa aksi gitu, bukan hanya memunculkan masalah, memunculkan problema dan menganalisis apa sih sebenarnya masalah-masalah kayak gitu. Cuma ini eranya kita hot gitu, higher order thinking skills, kita mencipta. Jadi orientasi kita bukan lagi kasarnya tuh manut pada sistem gitu istilahnya ya, tapi you create the system, you build the system kayak gitu. Jadi intinya ya, untuk think smart tadi, ketika kita bicara manajemen waktu dan sebagainya, you need to find your intention. Kamu harus menemukan dulu nawa itu terbesarmu tuh apa, jauh di dalam hati kamu tuh apa sih yang pengen gue perjuangin, sebenarnya apa gitu kan. It depends on yourself, it depends ke diri teman-teman semua. Apa yang mau teman-teman reach gitu, apa yang mau teman-teman achieve gitu, itu harus jelas dulu pertama. Kedua, teman-teman harus itu di poin pertama tadi termasuk ini ya, ada konsep prophetic leadership tuh. Ini buat teman-teman gerakan juga nih dipakai nih, ada humanization, liberation, dan transcendency. Ingatlah orang lain gitu ya, selalu ingat orang lain. Kalau kata Bob Marley kan, live for yourself, you will live in vain, but live for others, you will live forever gitu kan. Itu Bob Marley aja ngomongnya sewise itu gitu. Iya. Itu di poin pertama. Terus kedua, mindset. Jadi based on research, sukses itu dikontribusikan 50% of mindset. Jadi bagaimana kita mengatur pikiran kita, bagaimana mengatur mindset kita gitu untuk stay positif, yakin dengan tujuan kita dan lain sebagainya. Itu mindset. Kedua, ternyata 30% itu adalah modeling. Setelah kita punya mindset dan vision yang jelas, kita perlu untuk membuat pemetaan. Kita perlu untuk membuat peta, gimana sih harusnya apa yang gue punya, divisi gue ini bisa terlaksana. Mapping gitu, jadi road mapping. Baru terakhir 20% doang itu hard work. Jadi teman-teman nih yang masih bertanya itu, kok orang-orang yang di jalan bekerja keras setiap hari tapi kok misalnya kok nggak sukses gitu ya, teman-teman lihat orang-orang bekerja keras nggak sukses, because kesuksesan is not only about hard working. Kesuksesan adalah kecerdasan, bagaimana kita mengatur pemikiran kita, membuat modeling dan sebagainya gitu. Itu poin kedua. Terus poin ketiga baru realisasi. Kalau kamu cuman daydreaming doang, cuman halu aja, it's not gonna work gitu. Aksi gitulah istilahnya. Udah punya rencana ya, kamu harus menggerakkan diri kamu gitu. Jadi di poin ketiga ininya sih yang realisasinya lah gitu. Ya, kalau kata Mas Sandi itu, Sandiaga Uno, kalau di poin 2 tadi kerja cerdas lah ya, nggak hanya kerja keras tapi juga kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas gitu. Luar biasa. Siap nih panggung Nah itu, aku kok ini ya, aku pengen ini ditunda gitu loh. Aku mengamini apa yang statement dikeluarkan oleh NU, Muhammadiyah, terus Prof. Asyumandi ada, Pak JK juga yang ya mementingkan kemanusiaan kayak gitu loh. Jadi ngeri juga soalnya COVID nih. Kita istilahnya kita kan sebenarnya lagi perang nih. Dan kita belum nemu senjatanya loh. Kita tuh kayak perang tuh masih tangan kosong gitu loh. Kayak belum nemu pedangnya gitu. Terus ada perang-perang kecil antar suku. Nah itu makanya. Jadi rame deh. Oke. Tapi itu jadi loh, kemarin juga pas aku ke Solo udah mulai konsol-konsol gitu. Iya. Dapil udah pada mulai konsol tanggal 9 Desember sih katanya ininya. Oke.
Oke Tan, ini udah menit ke-50. Mungkin kita sekitar 5-7 menit lagi lah ya. Tadi kan udah ngomongin serius banget gitu tentang GPST, tentang apa namanya design thinking tadi ya, walaupun secara ringkas tapi harapannya teman-teman juga bisa memahami lah ya. Aku pengen menurunkan tensi nih, ngomongin yang eh, ringan lah ya. Apa tuh? Mungkin Aku nih kalau ringan Pak, malah ringan. enggak, pakai cara rapid Oke. question aja kali ya. Rapid Oke. question aja gimana? Rapid question. Oke, rapid question nih. Eh, Hmm. pertama dari ini kali ya. Eh, Apa? Margaret Thatcher Apa? atau Margaret Thatcher atau Kartini? Kartini. Kenapa? Pernah cepet. Ih, langsung yang cepet aja banyak. Oh, coba aja. Biar Kan boleh, kayak masa nggak boleh? Tanya kenapa? nanti kenapanya di akhir. Oh, kenapanya di akhir? Oke, Di kenapanya di review akhir ya? nanti di review. Oke. Em, politik atau pemberdayaan masyarakat? Berean. Oke. Eh, Bogor atau Jogja? Jogja. Berat. Kayaknya ada sesuatu nih di Jogja. Ada sesuatu di Jogja. Oke. Em, apa ya? Pantai atau gunung? Gunung. Gunung. Oke. Em, HMI atau GP Step? HMI Connection. Ya udah HMI aja deh biar GPS nya kan terbantu nanti sama HMI. Waduh, gimana sih? Nih. HMI Connection. Oke. Kamu suka bola nggak? Suka. Oke, Dulu aku ini Persija atau Arema? Ih, kan mereka bersahabat. Ya kan, kamu masalahnya pernah tinggal di dua kota itu. Aku Arema sih. Oke, luar biasa. Sesuai Oke, nenek. mungkin kita. Amanah nenek. Oh, masih ada ya? Keluarga di sana masih ada ya? Nenek ya? Udah tiap tahun, tiap 6 bulan pulang kok ke sana. Oh, iya, iya, iya. Oke, kita mulai bahas satu-satu nih. Ini berkaitan dengan sebenarnya tokoh yang mempengaruhi ini sih, Intan gitu. Ya walaupun tadi pilihannya kan sebenarnya dua ya, Margaret Iya. atau Kartini gitu kan. Dan kamu jawab Kartini. Dan mungkin bisa nih nambahin siapa gitu yang mungkin tokoh perempuan aja lah ya, yang menginspirasi kamu selama ini kayak gitu. Selain ibu, keluarga, pokoknya yang nggak ada hubungan darah. Iya, iya. Oke, aku boleh sebut ini nggak tahu ya anak-anak sekarang pada tahu nggak ya Helen Keller, ada yang tahu? Oke, Tahu Helen nggak sih? Keller. Helen Tahu, Keller tahu. ya. Nah itu paling kalau ininya sih karena dia writer juga, cuman yang aku highlight adalah incapability-nya dia, dalam artian orang melihat dia nggak capable gitu kan. Jadi sekali kita melihat apa ya, ketika kita melihat orang tuh berarti nggak bisa kita judge by the cover, itu pertama, because what is inside is matters gitu kan. Apa yang ada di dalam itu adalah hal yang memang sangat-sangat berpengaruh untuk mewujudkan siapa itu kamu gitu. Itu terus dari incapability itu mengubah menjadi tulisan. Kenapa tulisan? Kalau Pramudia Anantatur bilang nih ya, apa istilahnya? Abadi. Ini di dalam salah satu tetralogi Pulau Gurunya, Nyai Onosoro bilang gitu kan, aku mencintaimu, aku menyayangimu karena kau menulis sinyo gitu, karena kau menulisnya, tulisanmu tidak akan hilang di terpa angin, jauh akan abadi jauh-jauh di kemudian hari gitu kan. Maknanya apa? Walaupun dengan inkapabilitas tadi, kita masih punya peninggalan gitu, legacy. Legacy-nya adalah harta yang memang nggak bisa kita takar gitu nilainya. Dan ini nggak akan hilang gitu ketika itu berupa tulisan kayak gitu. Itu yang aku ini ya, teman-teman silakan baca karya-karyanya Pramudia, wajib. Pramudia. Oke. Mantap, lanjut tadi. Politik atau pemberdayaan? Kenapa lo milih pemberdayaan? Sebenarnya ini tuh agak ini bukan bingung apa ya, rancu lah. Jadi gini,
if Ya I emang chose kan namanya politics repeater ya. tuh biasanya kayak gitu. Dia tuh Iya, sebenarnya iya. repeater tapi It's okay. Jadi gini, kalau aku ini sebenarnya ini based different perspective, different answer ya. Kalau perspektif oke. yang aku bawa sekarang, ketika aku pilih politik itu, misalnya aku pilih politik, aku akan menjawab karena politik is power, with the power you can change gitu kan. Hmm. And you can also empower gitu, memberdayakan. Itu kalau aku tadi pilih politik, tapi karena aku udah terlanjur milih empowerment, pilih pemberdayaan, jadi jawabanku adalah jawabanku adalah aksi nyata gitu, dalam artian Oke. if in politics you need to struggle, you need to jump to the conflict gitu kan, and with the conflict mission utamamu tuh mungkin saja akan tidak atau sulit tercapai gitu. Istilahnya kamu mau jalan, kamu tuh lewat hutan belukar, oke kamu jadi berotot, jadi tangguh, jadi terlihat kekar kayak Tarzan gitu, cuman ya susah tetap aja kayak gitu kan. Tapi Oke, in oke. empowerment kamu langsung ke sawah, kamu nanam padi, kamu siram, kamu kasih irigasi yang bagus tuh tumbuh gitu. Jadi yang di Senayan sana lebih banyak nggak nyatanya ya? I don't say Aman, like aman, that, aman. but I will confirm like yes. Oke. Terus tadi Bogor atau Jogja, kenapa milih Jogja? Karena Ada di siapa Bogor, tadi? di Bogor apa ya? Aku kalau bahas aku buitin joke ini, Bogor tuh hanya persinggahan sih. Dalam artian aktualisasiku tuh lebih di Jogja. Di Jogja aku become mature, I face reality gitu istilahnya. Entah itu karena mungkin di Bogor aku masih sama orang tua ya, tinggal sama orang tua, istilahnya semua disupport segala macam ya. Tapi gak hanya karena itu, menurutku karena kedewasaan tuh kan ini endless proses gitu kan, endless of learning process, dan I face my maturity itu di Jogja. Itu dari Oke. orang-orang Title Channel, diskusi dan lain sebagainya tuh aku lebih aware lah gitu tentang kehidupan Ya, ini. ya. Tapi emang berarti Jogja itu bener sih kata siapa ya? Ya terdiri dari apa namanya? Tugu, Tindu, dan Angkringan. Jadi memang Asik. Jogja itu ngangani banget gitu. Aku aja Tegal, kan aku Hebat orang sih, Tegal ya. hebat. Tapi kayak ngerasanya kalau sekarang ya, aku tuh kalau ke Tegal tuh rasanya aku pergi gitu. Tapi kalau ke Iya, Jogja, aku bener rasanya ya. kok aku Pulang lagi pulang rasanya. nih kayak gitu. Bener. Luar biasa. Oke, ini kayaknya waktunya udah nggak cukup Tan. Mungkin Oh iya bener. inilah apa namanya closing statement aja lah. Pesan mungkin buat teman-teman yang nonton ya, ada lumayan 10-an orang kayak gitu. Apa yang pengen kita sampaikan? Jangan lama-lama. Ini nanti bisa Iya kesimpan. nanti ini countdown ya. Terus Tadi yang bilang terbentuk. Iya benar. Mantap. Ya, ya. Jadi kalau aku boleh conclude atau close explanation kita, discussion kita hari ini, ini aja sih. Jangan berhenti untuk nyoba, dalam artian take the moment in front of you and make it perfect. Don't wait for your perfect moment. Jangan tunggu momen yang terbaik untuk kamu beraksi, untuk kamu berkontribusi, but make the moment, create the change, create the impact gitu. And set your mindset, jangan lupa. luar biasa, Intan. Terima kasih ya Tan. Obrolan malam hari ini sebenarnya masih kurang banget. Aduh, sejam ini kadang terlalu cepat, tapi nggak apa-apa. Nanti pokoknya kalau pas ke Jogja harus wajib main ke tempatku. Ada kopi di sini. Aku ada podcast juga. Jadi yang kemarin aku sempat foto, ayolah nanti kalau kita mulai podcast. Insya Allah aku mulai podcast tuh minggu depan, gitu. Mulai coba podcast minggu depan. Oke, terus ya aku sama kita juga sebenarnya lagi bikin platform ya, namanya Lini Academy. Mungkin siap-siap ditunggu aja. Kita bakal launching tanggal 28 Oktober insya Allah. Gitu ya. Insya Allah. Oke, makasih kita. Sampai ketemu lagi. Makasih. Assalamualaikum.